Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasana dengan NIM 2002-22131 reguler 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengawasan pembangunan daerah. Yang pertama yaitu pengertian pengawasan. Pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan, dan bila ditemukan penyimpangan dan penyimpanan, diambil tindakan koreksi. Selanjutnya, pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut. Yang pertama, rencana atau planning yang telah ditentukan. Yang kedua, perintah terhadap pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga, tujuan. Yang keempat, kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya itu macam-macam pengawasan. Yang pertama, pengawasan dari dalam organisasi. Pengawasan dari dalam berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Yang kedua, pengawasan dari luar organisasi. Pengawasan eksternal berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pegawai atau pengawasan dari luar organisasi itu sendiri. Selanjutnya, maksud dan tujuan pengawasan. Maksud dan tujuan pengawasan menurut Handayani Ningrat adalah: yang pertama, untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian penyelenggaraan yang lain-lain yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Yang kedua, agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, pengertian perencanaan. Perencanaan didefinisikan secara berbeda-beda. Dalam pengertian yang paling sederhana, perencanaan sebenarnya adalah suatu cara rasional untuk mempersiapkan masa depan. Di sisi lain, perencanaan pada dasarnya adalah proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang, serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Pengertian pembangunan daerah. Pembangunan daerah pada hakikatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam: 1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat. 2. Pengelola sumber daya ekonomi daerah. Yang ketiga yaitu menentukan atau menemukan atau mengungkapkan dan meyakinkan. Yang keempat, tindakan spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan. Yang kelima, dikaitkan dengan tindakan pilihan-pilihan munculnya gagasan tentang perencanaan pembangunan. Pembangunan daerah berawal dari pandangan yang menganggap bahwa perencanaan pembangunan nasional tidak cukup efektif memahami kebutuhan warga negara yang berdomisili dalam suatu wilayah administratif dalam rangka pembangunan daerah. Selanjutnya yaitu tujuan pengawasan pembangunan. Yang pertama, menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah. Yang kedua, melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan. Yang ketiga, mencegah pemborosan dan penyelewengan. Yang keempat, menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas bahan dan jasa yang dihasilkan. Yang kelima, membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi atau pemerintah. Selanjutnya, manfaat hasil pengawasan. Manfaat dari pengawasan ialah: yang pertama, tersedianya bahan informasi bagi manajemen tentang situasi nyata dalam mana organisasi berada. Yang kedua, dikenalinya faktor-faktor pendukung terjadinya operasionalisasi rencana dengan efisien dan efektif. Yang ketiga, pemahaman tentang berbagai faktor yang menimbulkan kesulitan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional. Yang keempat, langkah-langkah apa yang segera diambil untuk menghargai kinerja yang memuaskan. Yang kelima,
tindakan preventif apa yang segera dapat dilakukan agar deviasi dari standar tidak terus berlanjut. Selanjutnya, prinsip-prinsip pembangunan daerah. Prinsip pembangunan daerah meliputi: yang pertama, merupakan suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan rasional. Yang kedua, dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Yang ketiga, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Yang keempat, dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang memiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.